dalam struktur agama Islam, tauhid atas atau mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang utama harus dilakukan. Karena di atas landasan tauhidlah seluruh bangunan Islam diwujudkan. Baik aspek ibadah, akhlak maupun muamalah, termasuk di dalamnya pengembangan ilmu, kebudayaan, dan peradaban. Tauhid tidak hanya diartikan percaya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya, lalu memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Melainkan tauhid yang bersifat transformatif dan memberi pengaruh bagi timbulnya perilaku sosial yang soleh, santun, dan karakter mulia. Dengan cara demikian, tauhid terasa tampak pengaruhnya dalam kehidupan. Tauhid yang demikian mengharuskan adanya keseimbangan antara dimensi teosentris dan antroposentris, atau antara usaha manusia dengan takdir Tuhan atau kehendak Tuhan. Tidak hanya itu, tauhid tidak hanya dipahami dalam kerangka teologi dan fikih yang menghasilkan orang-orang yang soleh secara individual, tapi kurang soleh secara sosial. Ia rela mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, perasaan, bahkan jiwa, raga, dan harta bendanya guna mendapatkan kasih sayang Tuhan di akhirat. Walaupun caranya bertentangan dengan asas kemanusiaan dan keadilan. Atas nama panggilan iman dan tauhid misalnya, ia rela menyumbangkan harta bendanya untuk menemui Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dengan cara menghancurkan sesuatu yang dianggapnya sebagai tagut, berhala, atau kezaliman. Mereka ada melakukan tindakan anarkis, radikal, dan sebagainya atas nama tauhid. Dalam struktur ajaran Islam, tauhid atau mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang utama harus dilakukan. Karena di atas landasan tauhidlah seluruh bangunan Islam dapat diwujudkan. Baik aspek ibadah, aspek akhlak, maupun aspek muamalah, termasuk di dalamnya pengembangan ilmu, pengembangan kebudayaan, pengembangan akhlak, dan peradaban. Tauhid tidak hanya diartikan
percaya kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya, lalu memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Melainkan tauhid yang bersifat transformatif dan memberi pengaruh bagi timbulnya perilaku sosial yang soleh, santun, dan karakter mulia. Dengan cara demikian, tauhid terasa tampak pengaruhnya dalam kehidupan umat manusia. Tauhid yang demikian mengharuskan adanya keseimbangan antara dimensi teosentris dan antroposentris, atau antara usaha manusia dengan kehendak Tuhan, atau usaha manusia dengan takdir yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, tauhid juga tidak hanya dipahami dalam kerangka teologi dan fikih yang menghasilkan orang-orang yang soleh secara individu. Tapi kurang soleh secara kemasyarakatan. Ia rela mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, perasaan, bahkan jiwa, raga, dan harta bendanya guna mendapatkan kasih sayang Tuhan di akhirat. Walaupun caranya bertentangan dengan azas kemanusiaan dan keadilan. Atas nama panggilan iman dan tauhid misalnya, ia rela menyumbangkan harta bendanya untuk menemui Allah di akhirat nanti dengan cara menghancurkan sesuatu yang dianggapnya sebagai togut, berhala, atau kezaliman. Mereka rela melakukan tindakan anarkis, radikal, dan sebagainya atas nama tauhid. Demikian pula tema-tema kajian dalam tauhid sebagaimana dijumpai dalam teologi seperti soal mukmin dan kafir, surga dan neraka, ganjaran dan siksaan, qada dan qadar, ikhtiar dan nasib, dan lain sebagainya sering tidak dilihat konteks sosiologi dan historisnya, sehingga berbagai istilah tersebut dipahami secara hitam putih.
secara hitam putih. Tauhid yang demikian menghasilkan orang yang rela mengorbankan apa saja untuk Tuhan. Padahal tauhid seharusnya ditujukan pada Tuhan, namun hasilnya tentu untuk manusia. Tauhid seharusnya dipahami dalam konteks filsafat dan tasawuf, yaitu tauhid yang menghasilkan, yang menempatkan Tuhan sebagai yang menurunkan wahyu, menciptakan alam jagat raya, menciptakan fenomena sosial, akal pikiran, dan intuisi yang merupakan sumber ilmu pengetahuan, sumber kebudayaan, dan peradaban yang antara satu dan lainnya saling berhubungan dan menuju Tuhan. Ilmu, kebudayaan, dan peradaban tersebut selanjutnya menjadi modal utama bagi upaya mewujudkan bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Mewujudkan bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita tauhid sebagai dasar integrasi ilmu ini akan kita bahas beberapa sub bahasan. Yang pertama di sini pengertian dan kedudukan at-tauhid. Pengertian dan kedudukan tauhid. Selanjutnya ada penemu ajaran tauhid. Di sini kita akan bahas mengenai dari penemu ajaran tauhid. Selanjutnya di sini peran tauhid dalam integrasi ilmu. Bagaimana peran tauhid dalam integrasi ilmu? Apakah ada keterkaitan antara tauhid dalam integrasi ilmu? Selanjutnya di sini ada kita bahas tentang bagaimana iman dan sikap yang rasional. Iman dan sikap yang rasional. Selanjutnya di sini ada iman dan keterbukaan serta validasi. Iman dan keterbukaan serta validasi. Selanjutnya di sini yang di F, iman dan sikap rasional. Iman dan sikap rasional. Kemudian di sini ada iman dan menumbuhkan sikap bertanggung jawab. Iman dan menumbuhkan
sikap bertanggung jawab. Apakah dalam iman itu ada tanggung jawab? Kemudian bahasan selanjutnya adalah iman menumbuhkan amal soleh. Ini adalah aplikasi dari iman seseorang yang bermuara pada perbuatan. Di sini iman akan menumbuhkan amal soleh. Selanjutnya di sini ada model-model tindakan Allah dalam alam jagat raya. Model-model tindakan Allah dalam alam jagat raya. Nah, selanjutnya adalah kita bahas teologi Islam. Kita akan membahas teologi Islam. Dan tentu di sini di closing pada bahasan penutup. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba untuk mengurai, mengkaji satu-satu subbahasan tadi. Kita akan coba untuk mengkaji satu persatu. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian tauhid dan kedudukan tauhid. Menurut Puradisastra bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam berdasarkan pada tauhid. Menurutnya, sarjana-sarjana muslim bertolak dari tauhid, menganggap bahwa hukum-hukum alam sebagai sunnatullah yang objektif, hukum-hukum alam sebagai objek sunat yang objektif, tertib dan teratur. Mereka tidak merancukan kepercayaan dengan metode pembahasan ilmiah atau memutarbalikkan fakta-fakta. Sedangkan khurafat memang dilarang oleh Islam. Mereka tidak dibelenggu oleh kedunguan-kedunguan gambaran alam semesta. Jadi, hukum-hukum alam yang ada sebagai sunnatullah yang objektif, ada faktanya, kemudian tertib dan teratur. Mereka tidak merancukan dengan metode pembahasan ilmiah atau memutarbalikkan fakta-fakta. Kondisinya seperti itu, adik-adik. Bahwa di sini sungguh bahwa alam jagat raya ini menjadi satu bukti yang sangat objektif. Sejalan dengan itu, Raghib As-Sirjani selain menyebutkan aspek universalitas berlaku untuk semua
universal, kemudian adil, moderat, dan sentuhan akhlak. Juga menyebutkan tauhid sebagai karakteristik dan dasar pengembangan ilmu dan peradaban Islam. Jadi, tauhid itu merupakan karakteristik sebagai pengembangan ilmu dan peradaban Islam. Jadi, di sini dikatakan selanjutnya dalam hubungan ini yang mengatakan di antara keunggulan yang membedakan peradaban Islam adalah bahwa ia tegak atas dasar tauhid secara mutlak kepada Allah, Rabb bumi dan langit. Sesungguhnya akidah tauhid yang datang bersama Rasul utusan yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akidah yang sanggup membuat manusia merdeka dari akidah ini. Membuat manusia merdeka dari rasa ketakutan yang tergores dalam perasaannya. Dengan keunggulan akidah ini, dia tidak takut kepada seorang pun kecuali Allah semata. Setelah menggerakkan dirinya untuk menyembahnya seperti matahari, bumi, sungai, lautan, telah meletakkan baginya pemberian kekuasaan, keagungan yang maha kuasa. Iman atau tauhid sebagaimana disebutkan di atas secara harfiah berasal dari kata wahadu yuwahidu tauhidan yang berarti mengesahkan, menunggalkan atau menganggap bahwa yang ada itu hanya satu. Tauhid selanjutnya digunakan untuk suatu ilmu yang membahas tentang keesaan Tuhan dengan berbagai aspeknya berdasarkan dalil-dalil baik yang diambil dari Al-Quran maupun Al-Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dalil-dalil yang bersifat rasional lainnya. Jadi di sini jelas bahwa dasar-dasar dari tauhid itu sendiri berdasarkan dalil baik Al-Quran maupun hadis atau dalil-dalil rasional lainnya. Jadi kita mendapatkan tuntunan dari Al-Quran dan Al-Hadis dan dasar-dasar dalil-dalil yang bersifat rasional. Pengakuan terhadap keesaan Tuhan ini diterima dan dibenarkan dalam hati, dinyatakan dalam ucapan, dan dipraktekkan dalam perbuatan sehari-hari. Bagi orang-orang yang beriman tentu di sini jelas bahwa keesaan Allah Subhanahu wa taala itu diterima dan dibenarkan di dalam hatinya. Kemudian dinyatakan dalam ucapan dan dipraktikkan dalam perbuatan sehari-hari. Perilaku orang beriman itu akan menggambarkan tentu karakter-karakter dari individu yang menyatakan itu adalah
sebagai orang yang beriman.